Oh, sudah. Nah, taruh saja di meja dengan baginya. Mari. Dengan cara bagaimana agar lamaran saya bisa diterima? Saya tidak terlalu tua, tapi juga masih cukup muda untuk berhak menikmati kehidupan ini. Mabok kok udah habis-habis. Saya sadar. 100% saya sadar. Kalaupun saya mabuk, pastilah itu mabuk karena cinta. Makan dulu, Pak. Nanti mabuknya juga pasti hilang. Sampai masuk kubur mabuk karena kamu, tidak akan pernah sadar. Jelaskan, Nun. Kenapa barang kiriman saya yang tidak seberapa nilainya itu berkali-kali kamu tolak? Saya nggak mau punya hutang, Pak. Hutang apa? Barang-barang itu hanya sekedar tanda cinta dari saya. Bukti keseriusan saya. Kenapa kamu merasa berhutang? Justru saya yang merasa berhutang, Nun. Berada di dekat kamu, dekat kecantikan kamu sudah merupakan hutang bagi saya. Nun, sungguh, Nun. Saya sungguh-sungguh. Dalam bisnis, saya biasa berbohong. Tapi dalam urusan ini saya tidak bisa bohong. Sungguh. Hanya kamulah satu-satunya orang yang bisa mengerti saya, Nun. Bapak mau pijet enggak? Nanti saya kemalaman loh, Pak. Tolong, Nun. Please. Jangan kau sebut lagi kata-kata itu. Bagiku, engkau adalah bidadari, Nun. Aku harus terus terang. Kita akan lama sekali nggak ketemu. Maksud kamu? Aku nggak jadi berangkat ke Jakarta. Lalu? Aku akan berangkat ke Honolulu. Mau apa di sana? Ya, melanjutkan studi. Orang tuaku ingin supaya aku nggak tanggung-tanggung. Jadi kamu mau ngambil master? Di mana? Di UH apa di swasta? Tapi apa? Saya senang kok. Kamu tinggal demi kemajuan kamu. Jadi master. Bukan cuma sampai master. Mungkin juga PhD. Tapi apa sih? Dari tadi tapi terus. Bukan cuma itu aja. Aku nggak bisa, dan aku nggak bisa bohong. Bohong apa? Sebaiknya Bapak jaga baik-baik anak-anak dan istri Bapak di rumah. Saya tidak punya istri, tapi kalau pacar memang banyak. Tolong jangan ganggu saya lagi. Jangan goda saya. Hidup saya sudah tenang. Ketenangan hidup kamu akan membawa ketenangan juga bagi hidup saya.
kamu akan mendapat pahala, Nul. Saya mengenal begitu banyak laki-laki, Pak. Tapi laki-laki yang satu ini lain. Bukan laki-laki biasa. Demi kamu, Nul. Sejak lama saya sudah memutuskan semua pacar-pacar saya. Aku minta pengertianmu, Sri. Aku akan jelaskan baik-baik dan sejujur-jujurnya. Saya sayang sama kamu, Son. Aku juga mencintai kamu. Luar biasa sekali, Sri. Aku juga suka sama kamu karena kamu sangat terbuka dan berani. Tapi hubungan kita bukan cuma kita yang menentukan. Kita nggak bisa lagi meneruskan hubungan kita, Sri. Saya sudah duga. Ini pasti sih. Dengarkan dulu, Sri. Sama sekali nggak ada pihak ketiga dalam persoalan hubungan kita. Percayalah, Nul. Saya sungguh-sungguh. Bapak tahu siapa saya. Saya tidak peduli kamu tukang pijat. Dengan usaha saya sendiri, biar kecil saya punya toko. Saya tahu. Itu salah satu yang membuat saya kagum, Nul. Bapak tahu kenapa saya jadi tukang pijet? Yang risikonya besar? Nul. Coba pikirkan itu. Jangan menduga-duga dulu. Dengarkan. Persoalan ini murni. Sungguh tidak melibatkan siapa-siapa. Persoalan ini menyangkut persoalan orang tua kita, Sri. Alasan, pasti Tuti. Sudah lama saya curiga. Duduk dulu, Sri. Duduk dulu. Kita bicara baik-baik. Tunggu sebentar, Nul. Susul mobil itu. Maafkan orang tuaku. Saya pasti memaafkan orang tua kamu. Orang tua boleh berpikiran kuno. Tapi kamu yang notabene seorang sarjana, sulit saya memaafkan. Sri, aku juga minta maaf. Aku nggak bermaksud. Dari mana sih kedua orang tua kamu tahu tentang latar belakang keluarga saya? Orang tuaku juga nggak tahu menahu tentang keluarga kamu. Aku juga nggak tahu. Mulanya aku nggak peduli. Tapi begitu aku nggak bisa menjelaskan siapa ayahmu dan apa pekerjaan ibumu, Tinggalkan rumah ini, Son. Sebelum saya histeris. Sri, Keluar, Son. Saya hargai kejujuranmu. Tapi tidak sikapmu. Sri. Tidak adil. Yumarni sendiri tahu, sejak dulu saya sangat dekat dengan Mas Soni. Tapi Mas Soni itu cuma menganggap saya sebagai adiknya saja.
Nggak ada apa-apa. Saya ambilkan minum ya. Enggak. Saya cuma sedang kasihan Mas Sri. Habis Mas Sony buru-buru mau pulang saja sih. Kan kasihan Mbak Sri. Benar tidak haus. Enggak, makasih. Ajak bertunangan saja dulu, Mas. Kalau begitu kan dua-duanya sama-sama menderita. Sri sudah pulang. Sudah, Mbak. Sudah sejak sore tadi kok. Lalu Mas Soninya sudah pulang. Sudah. Sri? Sri? Sama sekali ndak adil. Ngopo bocah kuwi? Maaf Mbak, saya tadi mergokin Sri berkelahi sama Mas Soninya. Ributnya soalnya apa? Ngomong apa mereka itu? Masa nggak tahu, nggak jelas. Kalau nggak salah Mas Soninya itu mau pergi kemana gitu loh Mbak. Ya sudah, kalau gitu besok saja saya bicara lagi. Sri kemana yuk? Sejak tadi pagi saya nggak lihat Jeng Sri tuh, Mbak. Masih tidur saya kira. Di kamarnya nggak ada itu. Tasnya juga nggak ada. Oh iya, sepeda motornya juga udah nggak ada deh, Mbak. Saya baru ingat sekarang, waktu saya mau nyapu tadi, pintu depan udah nggak terkunci. Kemana anak itu? Biasanya kalau lagi iseng Mbak Sri suka ke kampus, Bu. Soalnya Mbak Sri kan orangnya aktif organisasi. Kalau nak Soninya berangkat jam berapa? Habis subuh Mas Soni langsung pamit kok. Nak Tuti yakin Mas Soni sendirian? Sendirian kok, Bu. Malah semalam Mas Soni sempat bilang bahwa ia habis bertengkar sama Mbak Sri. Sudah, makasih ya Nak Tuti. Monggo, monggo.
Udah pulang kok, Mbak. Dari mana katanya? Udah tahu? Tanyain diem aja kok. Sri. Mau kemana kamu? Mau ikut ke Jakarta bersama Mas Sony? Sri? Bok jangan seperti anak kecil. Yang bicara ini ibumu, Sri. Bukan. Saya bukan anak siapa-siapa. Ngomong apa kamu? Lebih baik saya tidak punya ibu daripada punya tapi tidak jelas siapa suaminya. Apalagi punya ibu yang pekerjaannya. Jaga mulut kamu. Jangan kurang ajar. Bunuh saja saya, Bu. Bunuh! Bunuh saja saya! Kenapa ibu tidak bunuh saya sewaktu saya masih dalam kandungan ibu? Kalau ternyata saya sudah tahu sekarang saya akan menjalani masa depan seperti ini, hidup seperti ini. Maafkan ibu. Saya tidak merasa malu punya ibu. Tapi saya merasa kehilangan. Maafkan ibu, nak. Ibu sama sekali tidak maksud berbuat kasar. Tapi tiba-tiba kata-katamu menusuk. Menyakiti perasaan ibu. Farul, Bu. Terima kasih saya boleh menginap. Hati-hati di jalan. Kalau sudah sampai di Jakarta, kirim surat. Dan jangan lupa titip salam buat ibu bapak di Pekalongan ya. Iya, Bu. Siap, Komandan. Sebagai tugas, saya siap mengantar Komandan sampai ke stasiun. Kalau perlu, sampai ke Pekalongan sekalian. Terima kasih, Tut. Kamu baik sekali sebagai adik. Tapi ndak usah lah. Biar saya naik becak. Tidak bisa, ini tugas. Tut, tadi pagi sepertinya ada tamu. Siapa, Tut? Oh, ibu-ibu yang menawarkan barang antik, Bu. Bu Nul belum pulang toh? Maafkan Sri, Bu. Ibu juga minta maaf. Maafkan ibu. Pasti karena ibu. Bukan. Karena dia kuno. Ampuni Sri, Bu. Mulut Sri memang harus ditampar.
hati ibu. Ampuni istriku. Ibu yang salah. Ibu terlalu ramah merahasiakan semua ini. Ampuni ibu juga. Tapi tolong, Bu. Tolong ceritakan siapa bapak Sri. Sekalipun itu pahit. Ibu sudah berjanji akan menceritakan semuanya setelah Sri selesai kuliah. Ibu akan ceritakan semua dari awal. Awalnya boleh jadi karena kemiskinan desa itu. Tapi bukan cuma itu. Kakekmu itu suka judi. Tapi kakek sangat menyayangi ibu. Semua orang seingat ibu sangat menyayangi ibu. Karena katanya ibu waktu masih muda cantik sekali. Sekarang juga ibu semakin cantik. Mungkin karena kecantikan itu yang mendatangkan bencana atas diri ibu berkali-kali. Kecantikan itu berkah. Tapi juga suatu siang ibu mendengar ibu akan dikawinkan seorang pemuda terkenal kurang baik, tapi anak orang kaya, warga lintah darat. Mana minumnya? Banyu panas. Yuk, Nek ngarep yuk. Sebentar lagi hidupmu enak. Jadi menantu orang kaya. Menurut penanggalan Jawa, Pak, bulan baik, hari baik itu jatuh bulan depan. Jadi anak kita kawinkan saja bulan depan. Bagaimana? Soal memilih hari baik, sumangga kemawon. Jadi Bapak setuju toh? Ya, begitulah.
aku jodohkan. Apa? Dijodohkan? Kamu bayar utang sampean kuwi. Wes, kowe ora usah mikir terlalu jauh. Dadi wong wedok kuwi ndak usah mikir jauh-jauh. Masalah kowe ndak usah dibesar-besarkan. Pokoknya aku nggak rela, Pak. Nggak rela. Sampean kuwi sing nggak bisa cari duit. Sampean sing foya-foya dhewe. Dasar penjudi keparat. Oh. Sampean tega menjual anak dhewe. Malam itu, tepatnya menjelang subuh, ibu minggat. Seorang gadis desa yang ingin sekolah sampai tinggi, yang punya begitu banyak mimpi-mimpi tentang masa depan yang indah. Lalu tiba-tiba diputus sekolahnya karena alasan biaya dan pandangan kolot ayahnya. Lalu apa yang dipikirkan? Kecuali pasrah, menyerah. Enggak, ibu enggak mau menyerah. Entah bagaimana caranya ibu enggak mau tetap bodoh dan miskin. Tapi ibu juga enggak mau dikawinkan begitu saja dengan seorang pemuda yang enggak bertanggung jawab. Sekalipun dia anak orang kaya. Apalagi waktu itu, diam-diam ibu menjalin hubungan dengan anak tetangga yang sedang sekolah di kota. Waktu minggat itu, maksud ibu mau pergi kemana? Ke rumah pacar ibu? Ya enggak. Itu surat apa? Ibu enggak mau mengganggu dia. Lagi waktu itu pikiran ibu kosong. Ibu hanya mau pergi yang jauh. Jauh. Terusnya bagaimana, Bu? Tiba-tiba ibu ingat dengan sahabat ibu, Mbak Wiwi. Dia tinggal di sebuah kota kecil, tempat peristirahatan orang-orang kaya. Tapi sayang ibunya bilang dia tidak tinggal di situ lagi. Dia sudah bekerja di suatu kompleks rumah peristirahatan. Bu? Terima kasih. Itulah permulaan cerita Ibu Sri. Kisah pahit yang panjang, yang diam-diam Ibu simpan selama bertahun-tahun.
Tidak perlu ibu ceritakan semua itu kalau mengganggu ketenangan ibu. Tidak apa-apa. Hanya saja tiba-tiba ibu kembali jadi geram. Tidak. Kamu harus tahu semuanya. Ibu akan ceritakan semuanya. Sampai kamu tahu betul siapa ibu kamu sebenarnya. Betul, ibu tidak apa-apa. Kamu kira ibu macam apa yang kamu hadapi ini? Ibu bukan perempuan cengeng. Sejak kelas 1 rapot ibu selalu yang terbaik di kelas. Dan biar ibu perempuan, ibu pemain kasti yang jagoan loh di seluruh kecamatan. Sri percaya. Supaya kamu makin percaya, bersiap-siaplah kamu. Karena ibu akan ajak kamu menyusuri perjalanan hidup ibu. Kok belanjanya sedikit? Ibu jadi pelayan di sini. Ya merangkap, juru masak, wakil ibu pimpinan. Kalau diperlukan kadang-kadang ya jadi pelayan juga. Kalau ibu belanja sedikit ya karena tamunya sedikit. Berapa hari kita menginap di sini, Bu? Paling tidak semalam. Ibu ingin kita sama-sama merasakan pengalaman pahit ibu itu. Mungkin ada karyawan atau karyawati yang mengenal ibu atau sebaliknya? Kayaknya sudah tidak ada semua. Peristiwa itu kan sudah lebih tua dari usia kamu. Berapa kamu? Oke, bisa.